semuanya. Perkenalkan, saya Happy Priska Hayani. Saya Tiara Agatha. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami, yaitu bagaimana cara pemanfaatan kulit bidawang sebagai pengobatan alternatif penyakit kulit atau koreng atau baka sawah dalam bahasa Dayaknya. Di sini ada labi-labi atau bulus. Nah, labi-labi atau bulus ini itu merupakan dalam bahasa Indonesia atau yang secara umum kita kenal. Tapi dalam bahasa Dayaknya dikatakan yaitu bidawang. Bulus ini atau bidawang ini dalam bahasa ilmiahnya yaitu Amida cartilaginae, adalah sejenis labi-labi atau kura-kura yang berpunggung lunak yang biasanya itu ditemukan di rawa-rawa, di sungai-sungai, kalau berada di kampung. Yang khususnya di Kalimantan Tengah ini ya banyak terdapat di sungai-sungai. Kemudian bulus ini termasuk atau labi-labi ini termasuk dalam suku atau anggota suku Thriasidae. Dia disebut berpunggung lunak karena sebagian perisainya terdiri dari tulang rawan dan tempurung punggungnya ini dilapisi oleh kulit tebal dan licin. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, ini yang dikatakan bidawang atau bidawang dalam bahasa Dayaknya yang banyak ditemukan di Kalimantan Tengah. Dia bisa dikatakan bidawang, dia bisa dikatakan bajuku, dia juga bisa dikatakan bere. Itu yang merupakan dalam bahasa Dayaknya yang kita kenal. Tapi dalam bahasa ilmiahnya yaitu Amida cartilaginae, dan kita kenal dalam bahasa Indonesia itu labi-labi atau bulus. Di sini ada klasifikasinya, yaitu bulus ini masuk ke dalam kerajaan atau kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordonya Testudines, familinya Thriasidae, genusnya Amida, dan spesiesnya Amida cartilaginae. Dan koreng atau bekas tanah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Itu penyakit yang sering dijumpai pada negara beriklim tropis seperti di Indonesia, yaitu penyakit koreng atau bekas tanah. Nah, penyakit koreng atau dalam bahasa medisnya ialah pyoderma, adalah penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Kemudian saya akan menjelaskan penyakit koreng karena mengonsumsi labi-labi atau bulus. Nah, jadi di dalam suku Dayak, jika seseorang yang memiliki keturunan dengan darah yang tidak tahan terhadap labi-labi tersebut dan tetap mengonsumsi labi-labi, otomatis seorang tersebut akan mengalami alergi dengan kulitnya yang akan muncul seperti nanah, dan lama-kelamaan jika dibiarkan itu akan membusuk. Nah, di sini yaitu ada cara pengobatannya, yaitu dengan dua cara pengobatan. Yang pertama yaitu dengan membakar kulit labi-labi tersebut dan mengambil abunya. Kemudian abu tersebut dicampur dengan minyak kelapa, lalu kemudian dioles di bagian tubuh yang terkena penyakit bekas hama tersebut. Nah, dalam pengolahan obat tersebut harus sangat hati-hati dikarenakan memiliki riwayat alergi, maka sangat berpotensi terkena penyakit bekas hama tersebut hanya melalui dengan darah labi-labi saja. Nah, jadi ini adalah cara alternatif yang pertama dalam pengobatan penyakit bekas hama. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara pengobatan atau cara pengolahan kulit labi-labi sebagai obat yang pertama. Yang kedua, ada cara yang kedua yaitu dengan membakar kulit labi-labi tersebut pada perapian, lalu meletakkan bagian tubuh misalnya kaki atau tangan yang terkena koreng tersebut di atas perapian agar terpapar dengan asap bakaran kulit labi-labi tersebut. Jadi maksudnya kulit labi-labi ini kita bakar dalam perapian. Terus lalu kita tunggu ada asapnya nih, asap dari bakaran tersebut. Lalu kita meletakkan bagian tubuh kita, misalnya tangan kita atau kaki kita. Nah, misalnya tangan kita terkena koreng tersebut. Lalu kita meletakkan di atas perapian tersebut agar dari asap bakaran kulit labi-labi tersebut terkena koreng kita ini. Nah, kita lakukan terus-menerus hari demi hari sampai koreng tersebut sembuh secara perlahan. Nah, cara yang kedua yang dapat kita lakukan dalam menggunakan kulit labi-labi ini sebagai pengobatan alternatif penyakit koreng yang dikarenakan karena mengkonsumsi labi-labi. Maksud dari presentasi ini intinya itu penyakit koreng yang dikarenakan mengkonsumsi labi-labi ini yang hanya dapat diobati dengan labi-labi tersebut, dengan memanfaatkan kulit labi-labi tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami, kesimpulan dari makalah yang telah kami buat, yaitu adalah
Labi-labi atau Amida cartilaginae ini di Kalimantan Tengah banyak sekali ditemukan di sungai-sungai, di rawa-rawa atau di perairan yang ada di Kalimantan Tengah. Lalu, sebagian masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah ini yang tidak sebagian dari masyarakat yang ada di suku Dayak ini tidak mengkonsumsi labi-labi karena memiliki riwayat penyakit alergi atau penyakit kulit. Seperti yang telah dijelaskan tadi, labi-labi di suku Dayak digunakan sebagai obat tradisional penyakit kulit yang disebabkan karena mengkonsumsi labi-labi itu sendiri. Nah, yaitu dengan cara membakar kulit labi-labi tersebut dengan mencampurkannya dengan minyak kelapa atau mengolesnya ke bagian tubuh yang terkena koreng atau dengan cara membakar itu tadi. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar.